Yang gede. Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Unisi Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini seperti biasa kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahwu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan kemudahan Amin, dalam ya segala Rabbi. aktivitas kehidupannya, dan juga yang paling penting adalah diberikan kemudahan dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita hadiahkan asal pahalanya buat segenap orang tua dan para guru ya, serta orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لنا ولهم Amin ya جميعا Allah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. Oke, baik Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab. Mohon maaf sekali minggu lalu kita terpaksa libur dulu ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam mempelajari kaidah bahasa Arab. Oh, enggak Pak Ustaz, enggak terus. Amin. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu. Tetap banjir ya, Bu. Oke, dan dimanfaatkan buat murojaah ya. Ya insya Allah Ustaz ulang-ulang. Ya, oke baik. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingin memastikan dulu kalau materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu bisa dipahami ya. Oke. Menyerap. Oke, pertama kita mulai dari pertama saya ingin bertanya, kalimat itu ada berapa Bapak Ibu? Ada Pembahasan 3, kalimat. Ustaz. Ada 3. Oke, kalimat ada 3, yaitu isim, Isim, fi'il, dan harf. Oke. Dari kumpulan yang 3 itu membentuk istilah yang disebut dengan kalam ya. Kalam. Jadi kalam itu gabungan dari beberapa kalimat. Oke. Nah, kalam ada berapa jenis? Ada 2.
Ada Ada dua. dua. Itu jumlah Jumlah ismiyah, fi'liyah dan Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. ismiyah dan fi'liyah. Nah, ismiyah rumusnya apa, Bapak Ibu? isim Isim Nah, Mutada kalau ismiyah, khobar. mubtada gabungan dari Mutada mubtada khobar. dan khobar. Kalau fi'liyah, Fi'il fa'il. fi'il, fa'il, maf'ul. maf'ul bih, fi'il, fa'il, dan maf'ul maf'ul bih. bih. Ya, maf'ul bih ditentukan oleh fi'il yang digunakan. Kalau fi'il yang digunakan muta'addi, berarti dia butuh kepada maf'ul bih. Maf'ul Kalau bih. fi'il yang digunakan fi'il lazim, hanya cukup dengan Tidak butuh. hanya cukup dengan fa'il saja. Tidak butuh kepada maf'ul bih. Oke, sekarang kita masuk ke rincian kalimat. Yang pertama itu isim ya, Bapak Ibu. Isim itu apa itu isim? Jenis kalimat yang Kata menunjukkan makna orang, nama. Ringkasnya, isim itu adalah kata benda. Kata benda yang tidak diiringi oleh keterangan waktu. Ya. Tidak dikait dengan Nah, itu disebut dengan isim. Ada berapa tanda isim, Bapak Ibu? Ada 8. 8. Ustaz. Khofat, tanwin, Khofat, tanwin beralif lam, didahului oleh huruf jer, didahului oleh huruf nida, huruf kosam, huruf kosam, kemudian isnad idhof, ilaih, kemudian edofah, dan isnad ilaih. nat ilaih. Nah, itu 8 tanda isim ya. Jadi kalau kita temukan salah satu dari yang 8 itu pada sebuah kalimat, maka kalimat itu kita sebut dengan isim. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada berapa jenis pembahagian isim secara umum? 2. Nah, pembahagian isim secara umum ada 2. Ada yang isim mabni. mu'rab. Nah, isim mu'rab. Kemudian ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, jadi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Perbedaannya di mana, Bapak Ibu? Perbedaannya kalau mabni itu tidak berubah-ubah, Ustaz. Nah, kalau mu'rab berubah di akhir kalimat. Kalau isim mu'rab dia berubah ketika posisinya berubah. Nah, berubah. Misalnya kalau dia sebagai mubtada, misalnya kalau dia isim mufrad, dhammah. Kalau dia sebagai maf'ul bih, fathah. Ketika dia didahului oleh huruf jar, kasroh. Ya, seperti itu. Nah, isim yang akhirnya berubah-ubah ketika posisinya berbeda, maka itu disebut dengan isim mu'rab. Nah, sementara kalau isim mabni, isim yang konstan, yang tetap dalam semua kondisi. Nah, dia setia dalam kondisi apapun, dia tetap ya, baik ketika menjadi mubtada, menjadi maf'ul bih, ataupun dijerkan misalnya. Nah, itu harkat akhirnya sama. Ya, sama semua, maka itu disebut dengan isim mabni. Oke, ada berapa jenis perubahan atau i'rab untuk isim mu'rab, Bapak Ibu? Ada 10. 3. Nah, 3 atau 10? 3. Jenis perubahannya ada 3. Kalau jenis perubahannya atau i'rabnya ada 3. Tapi pembahagiannya baru ada 10. Ada 10. Nah, bedakan itu. Kalau hukumnya ya, i'rabnya ada 3, yaitu rofa, nasab, dan jer. Nah, jadi kalau kalimah isim ya, itu perubahannya tidak lebih dari 3 ini. Kalau nggak rofa berarti nasab, kalau tidak nasab berarti jer. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan isim dibaca rofa? Ketika berposisi sebagai mubtada, fa'il, dan khobar. Nah, ketika isim itu berposisi sebagai mubtada, fa'il, atau khobar. Nah, itu hukum bacaannya namanya rofa. Nah, kapan isim dibaca nasab? Ketika isim berposisi sebagai maf'ul bih. Oke. Kemudian terakhir, kapan isim kita baca jer, Bapak Ibu? Ketika isim berposisi sebagai majrur dengan huruf jer atau huruf kosam dan mudhofun ilaih. Atau menjadi mudhofun ilaih. Nah, oke. Berarti kalau posisi isim itu sebagai mubtada, berarti hukumnya rofa. Oke.
Kalau isim itu berposisi sebagai mudhafun ilaih, berarti hukumnya Jer. fa'il. Berarti hukumnya Apa posisi? fa'il. Kalau Rofa, posisinya Fa'il. Ustaz. kalau fa'il berarti rofa. Kalau posisinya sebagai maf'ul bih, berarti hukumnya Nasob. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, itu hukum dari isim mu'rab. Nah, sekarang jenis isim mu'rab ada berapa? 10. Nah, baru 10 ya. Ada isim mufrad, ada jamak taksir, kemudian ada isim Isim musanna. musanna, dan yang terakhir kemarin jamak mudzakkar salim. Nah, baru 4 itu ya, Bapak Ibu. Iya, Ustaz. Baru 4 ya, isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, dan jamak mudzakkar. Muzakkar salim. Empat jenis ini tergolong sebagai isim mu'rab. Nah, sehingga masing-masingnya punya rumus i'rab ya, Masing-masing. rumus perubahan. Nah, kita sebut Bapak Ibu, isim mufrad ketika rafa dengan Doma. dhamma, ketika nasab dengan Patah. ketika jar dengan Kasroh. itu isim mufrad. Nah, sekarang isim mutsanna ketika rafa dengan Alif. alif. nun. Oke, boleh dengan nun ya, alif dan nun kasroh. Ketika nasab dan jar Dengan ya. Nah, Ya ya dan nun nun kasroh. kasroh. Oke. Sekarang jamak taksir Bapak Ibu. Ketika rafa dengan Doma. dhamma, ketika nasab dengan Fathah. ketika jar dengan Kasroh. Nah, oke. Terakhir, jamak mudzakkar salim, jamak khusus laki-laki. Ketika rafa dengan Wow. waw dan nun fathah ya. Oke, ketika nasab dan jar dengan Ya. ya dan nun Dan nun fatah. Nah, oke. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mu'rab. Isim mu'rab. Nah, misalnya gini. Kalau seandainya kita bikin contoh. Sekarang mulai dari isim mufrad dulu. Ja'a. Ini kan fi'il madhi ya. Dia sebagai fi'il madhi. Nah, berarti jumlah yang akan kita bikin ini ismiyah atau fi'liyah kira-kira? Fi'liyah. Oke, ja'a ini artinya telah datang ya. Oke. Telah datang misalnya Hamid. Berarti Hamidun. Dun ya. Nah, kenapa Hamidun Bapak Ibu? Fa'il. Karena posisinya sebagai fa'il ya. Fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Ya, oke. Nah, sekarang ada waw Bapak Ibu. Nah, kita bagi yang baru, kita perkenalkan waw ini disebut dengan huruf athof. Ya. Waw yang menghubungkan dua kata yang fungsinya sama atau yang posisinya sama, nah itu disebut dengan waw athof. Nah, huruf kalimat sesudah waw athof ini itu hukumnya sama dengan kalimat sebelumnya. Ya. Kalau kalimat sebelumnya rofa, maka kalimat yang sesudah waw athof ini juga harus rofa. Nah, sekarang telah datang Hamid dan 2 orang laki-laki. Bahasa Arabnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Muhammadun wa rajulaini. Nah, kalau seorang laki-laki rajulun. Sekarang 2 orang laki-laki. Rajulaini atau rajulani, Bapak Ibu? Rajulani. Ingat, kalimat yang sesudah waw athof hukumnya sama dengan kalimat sebelumnya. Ingat, Hamidun, rofa, nasab atau jar? Rofa. Ya, berarti kalimat sesudahnya juga harus rofa. Nah, kebetulan kalimat sesudahnya ini tasniyah atau musanna. Ya, isim musanna ketika rofa dengan apa, Bapak Ibu? Alif. Alif dan nun. Berarti warajulani. Ya, gitu ya. Warajulani. Ya, warajulani. Kenapa rajulani?
Isim Nah, musanna. kalau saya tanya kenapa bacaannya seperti ini, seperti itu, jawab dengan posisi, Bapak Ibu. Oh, posisi. Ya, jawab dengan posisi. Kenapa rajulani? Karena Karena dia berposisi isim sebagai sebagai ma'tuf. maktuf. Nah, ingat. Nah, ini baru mungkin bagi sebagian kita. Nah, ini saya kasih catatan. Setiap kata kalimah yang terletak sesudah huruf athof, ya, berposisi sebagai ma'tuf namanya. Ya, sebagai ma'tuf. Ma'tuf itu kata yang dihubungkan, ya, atau kata yang terletak sesudah huruf Atau Oke. Setiap kalimat yang terletak sesudah huruf athof berposisi sebagai ma'tuf, ya. Dan hukumnya, hukum i'rabnya sesuai dengan kata sebelumnya yang disebut juga dengan ma'tuf alaih. Nah, ini Bapak Ibu mohon diingat-ingat. Jadi kalimat sebelum huruf athof itu nama posisinya adalah ma'tuf alaih. Ya. Ma'tuf alaih. Nah, oh jadi ma'tuf alaih itu yang sebelumnya ya Ustaz? ma'tuf alaih itu tempat pengatofan atau kalimat sebelum huruf athof. Nah, itu namanya ma'tuf alaih. Jadi hamidun itu Ustaz? Nah, berarti ma'tuf alaihnya di sini mana rajulani? Hamidun. Hamidun. Nah, jadi karena ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga harus rofa. Rofa. Nah, jadi hamidun dengan rajulani sama-sama rofa nggak Bapak Ibu? Sama. Rofa, ya. Tapi tanda rofanya berbeda. Berbeda. Kenapa beda? Karena hamidun dia sebagai isim mufrad. mufrad. Tapi kalau rajulani Isim musanna. Nah, isim musanna. Kalau musanna tanda rofanya bukan lagi dhammah, tapi alif dan nun kasroh. Nah, itu makanya bacanya beda, ya. Ya. Nah, jadi saya ulangi. Setiap kalimah yang terletak sesudah huruf athof, nah waw ini kita istilahkan dengan huruf athof. Nah, dalam bahasa kita huruf athof itu konjungsi, ya. Konjungsi. Kata penghubung. Nah, itu namanya konjungsi. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan athof. Ya. Nah, kata yang sesudah huruf athof itu posisinya disebut dengan ma'tuf. Ya, ma'tuf. Dan hukum i'rabnya sesuai dengan kata sebelumnya. Jadi kalau kata sebelumnya marfu atau rofa, maka ma'tuf itu juga harus rofa. Kalau ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga nasab. Jika ma'tuf alaihnya jer, maka ma'tufnya juga jer. Nah, seperti itu seterusnya. Ya, oke. Telah datang Hamid dan 2 orang laki-laki. Nah, sekarang ada lagi waw. Nah, ingat waw apa? Waw athof, ya. Waw athof. Beberapa santri atau beberapa siswa. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Ja'a Hamidun wa rajulani wa kalau seorang siswa tolibun. Kalau beberapa siswa Tulabun. Jamak taksir ini, jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ketika rofa. Tulabun. Tulabun. Ya, wa tulabun. Apa kita baca tulabun? Karena rofa. Ya, karena dia ma'tuf kepada hamidun. Nah, jadi ma'tuf ma'alaih itu kalau menggunakan huruf waw itu selalu kepada kata pertama.
ya. Nah, maktuf alaihnya adalah hamidun. Karena hamidun rofa, maka tullabun. Nah, tullabun sebagai maktufnya juga harus rofa. Nah, itu makanya kita baca tullabun. Ya, watul tullabun. Oke. Sekarang ada lagi waw. Ya, telah datang Hamid, 2 orang laki-laki, beberapa siswa, dan banyak muslim laki-laki, Bapak Ibu. Kira-kira apa bacaannya? Wa muslimuna. Wa 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 muslimuna. muslimuna. Kenapa muslimuna, Bapak Ibu? Karena jamak muzakkar Karena salim. maktuf. Karena Oh posisinya iya, Allah. Hamidun. Ya. Ingat kalau saya tanya kenapa bacaannya seperti ini, posisi, ya, posisi. Muslimuna posisinya sebagai maktuf kepada Hamidun. Hamidun. Oke, hukumnya apa Bapak Ibu? Muslimuna. Hukumnya rofa. Pak, oke, tanda rofaknya. Wow. Wow. Kenapa wow? Karena jamak muzakkar salim. Nah, karena dia jamak mudzakkar salim, ya. Nah, baru 4 ini ya yang kita bahas. Nah, jadi di sini lengkap semua nih. Hamidun isim mufrad. Rajulani isim musanna. Tullabun Jamak taksir. jamak taksir. Jamak taksir. Muslimuna Jamak muzakkar salim. jamak mudzakkar salim. Oke. Nah, ini semuanya kebetulan dalam kondisi rofa, ya, dalam kondisi rofa. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam kondisi nasab? Kita ganti contohnya. Rija'a Muhammad. Ra'aitu. Nah, ini ra'aitu. Ini apa ra'aitu, Bapak Ibu? Ra'ai. Ia melihat. Ra'ai fi'il. Ro'ai fi'il. Ra'ainya fi'il. Oke, tu sebagai apa? Melihat. Nah, tu sebagai fa'il. Berarti ro'a melihat, tu saya. Nah, sekarang kalimat sesudahnya menjadi maf'ul bih. Nah, sekarang Hamidun, jadikan dia maf'ul bih, Bapak Ibu. Ro'aitu Hamidun. Hamidan. Oke. Ya. Kenapa Hamidan? Karena maf'ul bih. Karena maf'ul bih, ya. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Hamidan. Nasab. Nasab, tanda nasabnya. Fatah. Fatah. Kenapa fatah? Karena dia isim mufrad. Oke. Karena dia isim mufrad, ya. Oke, sekarang ada waw, huruf ataf. Nah, turunkan. Kira-kira rajulani menjadi apa kalau di sini? Ra'aitu Hamidan Wa rajulaini. Rajulani atau rajulaini? Rajulaini. Apa rajulaini, Bapak Ibu? Karena dia Ingat, sesudah huruf waw. karena dia maktuf. Karena dia maktuf kepada Hamidan. Berarti Hamidan selain dia maf'ul bih, dia juga berposisi sebagai maktuf alaih. Karena dia nasab, maka maktufnya juga harus nasab. Nah, apa tanda nasab rajulain? Ya. Kenapa ya? Karena dia isim musanna. Nah, karena dia isim musanna. Oke. Sekarang kita tambah waw lagi, huruf ataf. Beberapa siswa, turunkan di sini. Jadi apa dia? Tullaban. Ingat, jamak taksir ketika nasab. Tullaban. Seperti biasa saya tanya, kenapa tullaban, Bapak Ibu? Karena dia maktuf. Nah, maktuf ya, maktuf kepada Hamidan. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya Fatah. Alasannya jamak taksir ya, karena dia jamak taksir. Oke, terakhir wamus limaini. Nah, jamak mudzakkar salim ketika nasab. Wa muslimina. Nah, jamak taksir jamak mudzakkar salim ketika nasab dengan ya dan nun. Oh iya, wa muslimina.
Muslimina, bukan Muslimina. muslimaini ya. Kalau Muslimina. muslimina itu musanna. Nah, Sana. muslimina. Nah, seperti ini. Muslimin. Ra'aitu hamidan wa rajulaini wa tullaban wa muslimina. Oh ya, kalau rojulain ini tuh ya musana ya Pak Ustadz. Nah, kalau yang lain gitu ya. Kalau yaknya sukun, kemudian sesudahnya kasroh, nah itu musanna, Bu. Nah, Tapi kalau yang Ina, sesudah yaknya fathah, nah berarti itu jamak mudzakkar salim. Nah, jadi hati-hati cara bacanya ya. Muslimina. Untuk jadi pembeda ya Ustadz. Nah, ya itu bedanya. Kalau yaknya jamak mudzakkar, ya huruf sebelum yaknya kasroh dan sesudah yaknya fathah. Muslimina, mu'minina, al-fasiqina. Ya. Nah, tapi kalau tasniyah fathah sebelum ya dan kasroh sesudah ya. Nah, rajulaini, muslimaini, jawalaini, misbahaini. Nah, gitu ya. Nah, jadi jangan salah baca karena kalau dia nggak ada syakal, nah ini rentan salah ini. Kalau muslimina jamak mudzakkar, tapi kalau muslimaini isim musanna. Oke, nah ini ketika nasab semua ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ketiga, marartu bi. Nah, bi ini huruf apa dia? Bi? Huruf jer ya. Berarti kalimat yang sesudah huruf jer posisinya sebagai majrur. Majrur. Dengan huruf jer. Nah, sekarang turunkan Bapak Ibu. Hamidan. Kalau dimasuki huruf jer, jadi apa dia? Bihamidin. Bihamidin. Oke, terus. Dan dua orang laki-laki. Ketika jer. Rajulani atau rajulaini? Rajulaini ya, karena isim musanna ketika jer dengan ya dan nun. Oke. Ya dan nun. Oke, terus. Watulla. Watulla. Ingat jamak taksir. Watulabin. Jamak taksir ketika jer dengan apa? Kasroh. Watulabin. Bin ya, watulabin. Oke. Nah, terakhir, banyak muslim laki-laki. Muslimina. Muslimuna atau muslimina? Muslimina. Wa muslimina. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalimat yang sesudah waw athof ya, lagi-lagi sekali lagi khusus bagi yang baru mendengar, setiap kata sesudah waw athof itu nama posisinya adalah ma'tuf. Ya, ma'tuf. Kemudian hukumnya itu mengikuti kata sebelumnya yang diistilahkan dengan ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Oke. Nah, ini 4 isim mu'rab yang sudah kita bahas. Ada isim mufrad, jamak taksir, isim musanna, jamak taksir, kemudian jamak muzakkar salim. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Rada-rada ini ya, untuk membedakan antara yang nomor 1 dengan nomor 2 itu kan di situ bedakannya jadi hamidan. Oh itu ro'aitunya itu ya Pak Ustadz ya? Iya, kata sebelumnya Bu yang membedakan. Kalau ro'aitu fa'il sih ya Pak Ustadz. Ya, kalau hamidun, kenapa hamidun? Karena dia didahului oleh fi'il saja. Ja'a ini kan fi'il. Nah, fi'il itu butuh kepada fa'il. Nah, itu makanya hamid kita baca hamidun. Ya, posisinya rof. Ya, sementara kalau yang di nomor 2 ini posisinya sudah berbeda. Kalau hamid yang di atas sebagai fa'il, karena terletak sesudah fi'il, tapi hamidan pada jumlah yang kedua, ini posisinya sudah berubah. Dia sebagai maf'ul bih. Nah, kalau maf'ul bih itu dia harus nasab.
Ya, tanda nasabnya di sini fathah. Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Mufrad. Nah, seperti itu, Bu. Terus yang warojulan yang di atas itu tadi maftuhnya kepada siapa tadi? Nah, rajulani Oh, dia terletak sesudah waw. Nah, oh waw iya. ini disebut dengan huruf ataf, ya, atau dalam bahasa kita dibahasakan juga dengan konjungsi, kata hubung, ya. Nah, kata yang sesudah huruf ataf itu hukumnya selalu mengikuti kata sebelumnya, Ibu. Ya, yang diistilahkan dengan ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih. Nah, jadi kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tuf itu juga harus rofa. Nah, itu makanya rajulani di sini. Bukan rajulaini ya, tapi rajulani. Nah, kenapa rajulani? Ya karena maktuf alaihnya rofa. Nah, sehingga dia sebagai maktuf juga harus rofa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Yang kedua karena dia nasab, Nah, begitu ya Pak Ustadz. kalau yang kedua, kenapa rajulaini? Karena maktufnya sudah berbeda juga. Di sini maktuf alaihnya nasab. Ya, karena maktuf alaihnya nasab, berarti maktufnya juga harus nasab. Itu makanya rajulaini. Nah, ra'aitu, saya telah melihat Hamid, dua orang laki-laki, beberapa siswa, dan banyak muslim laki-laki. Iya. Nah, gitu. Berarti maktuf kepada maf'ul bihnya itu ya Pak Ustadz. Nah, dia maktuf kepada Hamidan yang posisi utamanya sebagai maf'ul bih. Jadi Hamidan posisi utamanya sebagai maf'ul bih, posisi sampingannya sebagai maktuf alaih. Nah, gitu, Bu. Nah, kalau kita analisis, kita tuliskan ya, supaya lebih jelas. Nah, coba Hamidan, posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Posisi utamanya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih ini posisi utama. Nah, kita kasih kurung ya. Nah, yang dalam kurung ini artinya posisi sampingan. Nah, jadi satu kata dalam bahasa Arab, dia bisa punya dua posisi. Ya, posisi utama dengan posisi sampingan. Nah, Hamidan selain dia maf'ul bih, dia juga sebagai maktuf alaih. Nah, diingat-ingat nih. Ini bakalan sering diulang ya, maktuf alaih. Nah, maktuf alaih yaitu kata sebelum huruf ataf, namanya maktuf alaih. Oke. Nah, apa hukumnya Bapak Ibu? Nasab. Nah, hukumnya nasab. Ya, tanda nasabnya fathah. Nah, kenapa fathah? Alasannya? Isim mufrad. Isim mufrad. Nah, itu untuk mengi'rab Hamidan. Ya. Nah, sekarang rajulaini. Coba kita sekalian. Rajulaini. Posisinya apa namanya? Maktuf ya. Nah, posisinya namanya maktuf. Kenapa maktuf? Karena setelah huruf ataf. Nah, karena dia terletak sesudah waw, yang mana waw ini adalah huruf ataf. Oke. Apa hukumnya Bapak Ibu? Rajulain. Nasab. Hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya? Ya. Ya. Kenapa ya? Ya. Karena isim musanna. Nah, atau isim tasniyah sama ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi, Hamidan, posisi utamanya sebagai maf'ul bih, posisi sampingannya sebagai maktuf alaih. Nah, gitu. Berarti kalau Hamidun gimana Bapak Ibu? Hamidun sebagai posisinya fa'il. Nah, posisi utamanya fa'il, tapi sampingannya maktuf alaih. Nah, sampingannya maktuf alaih.
Ya, selain dia sebagai fa'il, dia juga sebagai ma'tuf alaih. Oke, hukumnya. Hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. dhammah. Oke, alasannya Isim mufrad. alasannya karena dia isim mufrad. Mufrad. Nah, sama juga dengan rajulani. Rajulani posisinya sesudah huruf ataf. Maktuf. Oke, hukumnya. Rofa. Tanda rofanya Alif. Nah, di sini alif tanda rofanya. Kenapa alif, Bapak Ibu? Isim Isim musanna. Karena dia isim musanna. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing dari hamidun, rajulani, tullabun, muslimuna, ini semuanya sama-sama rofa. Ya, sama-sama rofa, tapi tanda rofanya berbeda-beda. Ya, hamidun rofanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Rajulani rofanya dengan alif. Kenapa bukan dengan dhammah? Karena dia bukan lagi isim mufrad, tapi isim musanna. Isim musanna tanda rofanya alif. Oke, tullabun juga rofa, tanda rofanya dhammah karena jamak taksir. Kemudian muslimuna rofa juga, tanda rofanya waw karena dia jamak muzakkar Salim. Nah, jadi bisa kita simpulkan rofa itu tidak selalu dengan dhammah, Bapak Ibu. Ya, rofa itu tidak selalu dengan dhammah. Tergantung jenis isimnya apa, gitu. Ya, sebagaimana nasab itu tidak hanya dengan fathah, bisa juga dengan yang lain, yaitu misalnya dengan ya, atau ya dengan ya karena dia isim tasniyah. Begitu juga dengan muslimina. Nah, ini nasab juga, tapi tanda nasabnya ya. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, oke. Nah, jadi pada malam hari ini kita punya istilah baru nih untuk yang baru mengenal ya. Ada namanya huruf athof. Ya, waw ini huruf athof. Jadi kalau dianalisis pakai JFH ya. Wawnya huruf athof. Jadi jenisnya huruf athof. Fungsinya menghubungkan ya. Nah, menghubungkan maktuf dengan maktuf alaih. Nah, gitu. Menghubungkan maktuf dengan maktuf alaih. Rajulani maktuf, hamidun sebagai maktuf alaih. Hukumnya apa, Bapak Ibu? Wow. Mabni fathah. Oke, mabni fathah ya. Nah, cara bikinnya kasih garis dulu, kemudian kasih harkat fathah di atas. Nah, seperti ini. Ya. Jadi PHTA kita gunakan untuk mengi'rab isim dan fiil, tapi kalau JFH kita gunakan untuk haraf ya, untuk mengi'rab haraf. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada, Ustadz. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya ini Ustadz, kan ja'a hamidun gitu-gitu. Bisa nggak Ustadz kalau pas dia nasab, ja'anya diturunin ja'a hamidan, terus bawah lagi ja'a gitu-gitu Ustadz. Bisa nggak Ustadz kayak gitu? Nggak harus ro'a itu, nggak harus marortu gitu Ustadz. Boleh nggak kayak gitu? Iya Ustadz. Nah, ini ja'a ini kan hanya contoh ya. Ja'a ini kebetulan fiil. Yang jenis fiilnya adalah fiil lazim. Oke, fiil lazim. Fiil lazim dia hanya butuh kepada fa'il. Ya, tidak butuh kepada maf'ul bih. Oh iya nah, ya. itu makanya di sini ja'a hamidun, telah datang Hamid, 2 orang laki-laki, beberapa siswa dan banyak muslim laki-laki. Nah, untuk jumlah pertama ja'a.
Untuk jumlah kedua bisa nggak kita ganti ro'a-nya dengan ja'a juga? Kalau Iya diganti gitu dengan Ustaz. ja'a, ya Maka ja'a. iya. Nah, nggak bisa di sini ja'a. Oh. Karena kalau ja'a-nya diturunin, berarti Iya Ustaz. hamidun lagi bacaannya. Oh. Hamidun lagi. Kenapa hamidun? Ya karena sebagai fa'il dari Oh iya ya. ja'a. Ja'a. Kalaupun ja'a dihubungkan dengan tu, nah tu ini domir ya, domir rofa ganti. Iya Artinya Ustaz. saya. Nah, ja'a kalau dihubungkan dengan kata ganti saya, jadinya ji'tu. Gitu. Ya, Jitu. ji'tu. Nah, ji'tu saya datang. Bisa nggak hamidan setelahnya? Bisa. Hamidan gitu. Bisa. Bisa atau enggak? Tidak bisa. Oh ya, tidak juga. Nggak bisa lah. Nggak Ji, bisa. saya Kenapa datang nggak pagi. bisa? Nggak bisa. Karena ji atau ja'a dia adalah fi'il lazim, Bapak Ibu. Lazim. Ya, fi'il lazim tidak bisa ada maf'ul bih sesudahnya. Oh ya. Berarti hamidan datang nggak mungkin di sini ada ji'tu hamidan, nggak bisa. Karena ji'tu dia sudah fi'il fa'il ini. Ji sebagai fi'il, Ya, kemudian Tu sebagai tu sebagai fa'il. fa'il. Sudah selesai kalimatnya. saya datang. Udah. Nah, saya datang. Bisa Misalnya sama. fi yaumil khamis. Nah, ini. Nah, kalimatnya harus ya nggak bisa kalau ji'tu hamidan dengan anggapan hamidan sebagai maf'ul bih dari ji, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ja'a sekali lagi dia adalah fi'il lazim. Fi'il lazim tidak boleh atau tidak butuh kepada maf'ul Lebih. Nah, dia cukup hanya dengan fa'il saja. Ji'tu, saya datang, fi Yaumi. yauma, yaumu, Bapak Ibu. Yaumi. Yaumi. Nah, yaumi ya. Ada huruf jar. Yaumin atau yaumi, tanwin atau enggak tanwin? Yaumi. Tanwin atau enggak tanwin? Enggak tanwin. Kenapa enggak tanwin? Karena dia mudhof. Ya, mudhof tidak boleh bertanwin. Nah, berarti fi yaumi terus sesudahnya komisi ya. Kenapa komisi Bapak Ibu? Karena dia. Nah, karena dia mudhofun ilaih, hukumnya jer. Tanda jernya kasroh. Karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Ya. Jadi nggak bisa ji'tu ya. Oh iya Ustaz. Nah, ji'tu dia sudah fi'il fa'il dan setelahnya tidak butuh maf'ul bih, hanya butuh keterangan saja. Nah, ji'tu saya datang pada hari Kamis. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak. Nah, ini yaumi. Yaumi, kalau kita analisis gimana Bapak Ibu? Posisinya sebagai Majrur. Nah, posisinya majrur dengan fi. Punya sampingan nggak dia? Punya. Apa sampingannya, Bu? Mudhof. Nah, sampingannya mudhof. Seperti yang saya sebut tadi ya. Satu kalimat dalam bahasa Arab dia bisa punya jabatan lebih dari satu. Nah, yaumi posisi utamanya majrur dengan fi. Nah, sampingannya sebagai mudhof dari al-khamis. Nah, hukumnya apa? Yaumi. Jer. Jer ya. Tanda jernya, Bu? Kasro. Kasro. Kenapa kasro? Karena dijauhi oleh. Nah, karena dia isim mufrad. Yaumi ini kan isim mufrad. Ya. Yaumi ini isim mufrad ya. Yaumi satu pada hari Kamis. Nah, berarti susunan yaumil khamis susunan apa namanya? Mudhof dan ilaih. Ya, nah, nama lainnya idhofah. Oke, seperti itu. Oke, silahkan yang lain Bapak Ibu. Jelas apa? Pahami betul. Jangan sampai nggak paham ini. Izin Ustaz. Ya, silakan. Mas Arya. Iya. Saya bingung ini. Iya, silakan, Pak. Fa'il yang disatukan itu Ustaz.
Oh iya. Jitu itu gimana ya? Oh, gitu. Baik. Jadi fiil ya, fiil. Nah, ini kebetulan fiil madhi namanya, ro'a. Dia fiil itu dia bisa fa'ilnya berupa isim biasa. Nah, seperti ini, Hamid ya. Fa'ilnya bisa berupa isim zahir namanya. Isim zahir itu apa? Isim zahir itu isim yang bukan kata ganti, bukan domir. Nah, itu namanya isim zahir. Ya. Nah, tapi terkadang fiil madhi ini, nah ja'a ini fiil madhi, dia fa'ilnya bisa juga berupa kata ganti atau yang kita sebut dengan domir nanti. Ya. Nah, domir itu ada 14. Jadi ja'a ini kalau kita hubungkan dia dengan domir yang 14, nah dia bisa nyambung langsung dengan domir itu. Nah, misalnya gini. Ja'a. Ya, ja'a. Nah, ini di dalam ja'a, kalau hanya ja'a saja, berarti di dalamnya ada domir huwa. Ya, misalnya ja'a. Ini sudah jumlah, Pak Arya ya. Dia sudah jumlah. Nah, ja'a fi'il. Nah, kemudian kalau tidak ada isim zahir sesudahnya, berarti yang jadi fa'ilnya adalah domir yang terkandung di dalam ja'a itu, yaitu huwa. Oke. Nah, berarti ja'a, kalau kita sebut ja'a saja, nah ini sudah kalam ini. Jumlah apa dia? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah ya. Ja'a sebagai fi'il, kemudian huwa yang di dalamnya itu sebagai fa'il. Oke. Kemudian bisa lagi menjadi ja'a pakai alif. Nah, alif ini sudah jadi fa'il karena alif ini domir. Ya. Ja'a, nah ini artinya telah datang dua orang laki-laki. Nah, ini domir juga namanya nih, alif ini. Ya. Kemudian ja'u. Ya, ja'u. Apa arti ja'u? Mereka laki-laki sudah datang. Nah, apa ja'u sebagai apa? Ja'u sebagai fi'il. Waw ini sebagai fa'ilnya. Jadi waw ini domir juga namanya, Pak Arya ya. Nanti kita akan bahas semua ini. Tapi karena sudah ditanyakan, kita jelaskan seperti ini ya. Jadi ja'a, ja'u. Nah, ini arti ja'u ini adalah mereka banyak laki-laki telah datang. Oke. Terus bisa lagi berubah menjadi ja'at. Ya, ja'at. Nah, ja'at ada tasukun di akhirnya. Nah, tasukun ini nanti namanya ta'nis yang sakin ya. Nah, ja'at ini sudah jumlah. Kenapa sudah jumlah? Karena di dalam ja'at ada domir yang tersimpan, yaitu hiya. Apa arti hiya? Dia perempuan. Dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan telah datang. Ja'at. Nah, jadi di dalam ja'at ada hiya mustatir namanya, yang tersembunyi. Kemudian ja'ata. Apa itu ja'ata? Dia dua orang perempuan telah datang. Nah, dua orang itu dari mana kita terjemahkan? Nah, dari alif ini, Bu ya. Nah, alif ini domir namanya. Ya, domir. Nah, artinya adalah dia dua orang perempuan. Nah, kemudian baru ji'na. Ya, ji'na. Nah, apa arti ji'na? Mereka perempuan telah datang. Nah, mana yang mereka di sini? Naknya ini. Nah, nak ini domir juga, Mas Arya, ya. Nah, ini domir artinya mereka perempuan. Ya, mereka perempuan. Oke, sudah berapa ini? Sudah ada 6. Nah, semuanya ada 14. Kita lanjut. Ji'ta. Nah, ji'ta.
Ji'ta ini fiil fa'il juga. Ji sebagai fiil, taknya sebagai fa'il. Oke, apa arti ta? Kamu seorang laki-laki. Nah, taknya ini sebagai fa'il ya, tapi fa'ilnya berbentuk domir. Nah, domir tak. Oke. Ji, nah terus ji tuma. Apa itu ji tuma? Kamu berdua, kamu laki-laki berdua telah datang. Ji sebagai fiil, tuma ini sebagai fa'il. Nah, gitu. Ji'ta ji'tuma ji'tum. Oke, ji'tum. Berapa kalimat ji'tum, Bapak Ibu? Ji'tum. Dua. Ji fiil, kemudian tum sebagai fa'il. Tapi fa'ilnya berbentuk domir. Oke. Ji'ta ji'tuma ji'tum. Oke, terus. Ji'ti dulu ya. Ji'ti. Nah, ji'ti. Nah, ini fi'il fa'il juga. Ji sebagai fi'il, kemudian ti-nya sebagai fa'il. Artinya kamu seorang perempuan telah datang. Oke, terus ji'tuma kamu dua orang laki-laki perempuan telah datang. Kemudian ji'tunna. Apa arti ji'tunna, Bapak Ibu? Mereka, kalian. Kalianlah perempuan telah datang. Oke, terus ji'tu. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Ji'tu. Kenapa ji'tu? Karena domirnya dari ana. Tu. Nah, bukan ana, Bu. Tu-nya ini yang domir di sini. Tu-nya ini sudah berarti saya. Nah, ji datang, tu saya. Oke, terakhir Ji'na. Apa arti ji'na? Kami. Nah, kami telah datang. Nah, ini semuanya saya turunkan supaya lebih jelas. Nah, ini semuanya adalah fi'il madhi yang dia bersambung dengan domir. Nah, karena domir itu jumlahnya 14, maka ya bentuk fi'il madhinya juga berubah jadinya. Ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum. Ji'ti, ji'tuma, ji'tunna. Ji'tu, ji'na. Nah, gitu. Nah, jadi yang ji'tu tadi, mana yang ji'tu? Nah, ini. Ji'tu ini adalah gabungan fi'il dengan fa'il. Yang kebetulan fa'ilnya berbentuk domir. Nah, seperti itu Pak Arya. Ya. Nah, jadi domir, nah itu karena jumlahnya 14, sehingga fi'il itu juga perubahannya jadi 14. Tumanya ada dua tuh, bedanya apa, Tat? Gimana? Tumanya ada dua. Yang mana? Yang ini? Ji'tuma. Di bawah ada lagi ji'tuma. Ya, ji'tuma. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum. Ji'ti, ji'tuma, ji'tunna. Iya, ji'tumanya ada dua ya? Ya, kalau tuma yang di bawah ji'ta, ini kamu laki-laki. Ya, kamu dua orang laki-laki. Tapi kalau ji'tuma yang sesudah ji'ti, artinya kamu dua orang perempuan. Mungkin ditulis kali domirnya itu Pak Ustadz. Tulisannya sama. Oh ya, baik Bu. Kalau ji'tuma ini dari itu ja'ata, ja'u. Oke, semuanya Bu ya. Mungkin. Boleh Bu. Ya, mungkin nih kalau yang baru mungkin kan gitu. Oh iya, ya baik. Ya benar Bu. Ja'a, dia. Nah, kalau ja'a berarti dia satu laki-laki ya. Telah datang. Nah, dianya di mana? Dianya tersembunyi di dalam ja'a. Nah, oke. Terus ja'a yang ada alifnya.
Huma. Berarti dia dua laki-laki telah datang. Nah, telah datang. Oke. Nah, dianya itu dari mana? Terjemahan dia dua laki-laki itu dari mana, Bapak Ibu? Alif. Dari alif ini. Alif ini dalam kurungnya huma gitu kali Ustaz. Bukan, Bu. Bukan huma. Alif ini sendiri, ini sudah domir. Iya. Nah, jadi bukan huma di sini fa'ilnya, tapi alif ini. Ya, alif ini yang jadi fa'ilnya. Oke, huma nanti beda lagi. Kalau huma dia menjadi mubtada. Berarti baru huma, huwa, huma, hum gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ja'u. Kalau ja'u artinya apa, Bapak Ibu? Mereka. Dia banyak laki-laki. Nah, langsung aja mereka ya. Mereka laki-laki. Oke, mereka laki-laki telah datang. Merekanya yang kita terjemahkan mereka itu yang mana? Waw dan wow. Nah, wow sukun ini yang mereka. Ya, wow sukun ini artinya mereka. Oke, ja'at hiya. Dia satu perempuan. Nah, dia seorang perempuan atau satu perempuan telah datang. Nah, telah datang. Oke, kemudian ja'ata Bapak Ibu. Ja'ata. Dia dua perempuan. Dia dua perempuan ya. Dua perempuan telah datang. Oke. Duanya dari mana? Alif. Alif ini ya. Nah, alif. Oke. Terus ji'na. Mereka. Nah, mereka perempuan. Ya, mereka perempuan telah datang. Merekanya dari mana? Dari nun ini. Jadi nun ini artinya mereka perempuan. Oke, sekarang ji'ta Bapak Ibu. Ji'ta kamu. Satu laki-laki. Telah datang. Oke, yang kamunya tak ya. Kemudian ji'tuma. Apa arti ji'tuma? Kamu dua laki-laki telah datang. Oke, ji'tum. Kalian. Kalau di sini kalian. Oke, kalian laki-laki. Oke, telah datang. Oke, terus di bawahnya. Di bawahnya ji'ti. Kamu satu perempuan. Ji'ti berarti kamu satu perempuan telah datang. Oke, terus di bawahnya ji'tuma. Kamu dua perempuan. Oke, kamu dua perempuan telah datang. Oke, ji'tuma. Nah, jadi tuma ini sama dengan tuma yang sebelumnya. Tapi ini tergantung nanti siapa yang kita hadapi. Ya, kalau yang kita hadapi laki-laki berarti ji'tuma, tumanya artinya laki-laki. Tapi kalau yang di depan kita perempuan, ji'tuma berarti tumanya adalah perempuan. Nah, gitu. Oke, terus ji'tunna. Apa arti ji'tunna? Mereka perempuan. Kalian. Ya. Kalian perempuan. Nah, kalian perempuan. Oke. Kalian perempuan telah datang. Nah, kemudian jitu. Saya telah datang. Nah, dari mana muncul makna saya itu? Dari tu. Nah, dari tu ini. Ya, tu ini artinya saya. Saya telah datang. Oke. Terus ji'na. Kami. Nah, kami telah datang. Nah, seperti itu. Jadi satu fi'il madhi itu dia nanti bisa bersambung dengan 14 domir. Ya, dia bisa bersambung dengan 14 domir. Apapun bentuk fi'il madhinya. Ya, apapun bentuk fi'il
madhinya. Nah, misal contoh lain. Misalnya menolong Bapak Ibu. Nasoro. Nah, kita hubungkan dengan domir. Berarti nasoro. Nasoro. Oke. Tasniahnya berarti Nasoro. nasoro. Oke, jamaknya Nasoru. 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 Oke. Nasorot. Terus di sini Nasorot. nasorot. Nasorota. Nah, nasorota. Nasorna. 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 Ya, nasor. Nah, Nanya pendek ya. Kalau yang di sini nanya pendek. nasorna. Nah, kalau panjang nanti yang di bawahnya. Iya, Nasorna. Ustaz. Oke, terus. Nasorta, Nasorta. nasortuma. Nasorta, kemudian di bawahnya nasortuma, nasortuma, oke. Di bawah nasortum, nasortum. nasortum. Di bawahnya lagi nasorti, bawahnya nasortuma, nasortunna. Nasorna. Nah, oke, di bawahnya nasortu. Nasorna. Nah, kemudian nasorna. Nah, gini. Berarti, nah sekarang nasoro berapa kalimat nasoro? 3. 2, Bu. Oh iya, sama gua. Nasoro. Ya, di dalam nasoro ada Dua. Ada 2. Ada huwa yang tersembunyi, nasoro. Dia seorang laki-laki telah menolong. Nasoro yang pakai alif berapa kalimat? 2. juga. Ini apa nih nasoro? 2 laki-laki. Iya, 2 laki-laki telah menolong. Nah, dia 2 laki-laki telah menolong. Oke, nasoru pakai waw. Berapa kalimat? Nasoru. 2. 2 juga. Oke, artinya Mereka laki-laki telah menolong. Oke, kemudian nasorat. 2. Dia seorang perempuan Telah menolong. menolong. Oke, terus nasorota. 2 juga. Dia 2 perempuan telah menolong ya. Oke. Nasorna. 2. Mereka perempuan telah menolong. Oke. Nasorta. Kamu. Sama 2 juga. Kamu satu laki-laki telah menolong. Oke, nasortuma. Kamu 2 laki-laki. Kamu 2 laki-laki telah menolong. Nasortum. Kalian laki-laki telah menolong. Nasorti. Kamu satu perempuan telah menolong. Oke, nasortuma. Kalian 2 perempuan telah menolong. Oke, nasortunna. Kalian perempuan telah menolong. Oke, nasortu. Saya telah menolong. Nasorna. Kami telah menolong. Nah, oke, seperti itu. Jadi ini pelajaran fiil ya, Ustaz? Iya, ini fiil yang kebetulan bersambung dengan domir. Nah, jadi kalau sesudah fiil itu tidak ada isim zohir, jadi ada isim domir, ada isim zohir. Kalau isim domir seperti ini, ya, huwa, alif, waw, kemudian hiya, alif, nun. Nah, ini namanya domir, Bapak ya. Nah, domir. Kalau sesudah fiil itu tidak ada domir, barulah bacaannya misalnya nasoro. Ya, nasoro. Nah, kalau misalnya nah ini kita baca apa ini? Bakrun. Kenapa bakrun? Karena dia berposisi fa'il dari sebagai nasoro. Ya, fa'il dari nasoro. Kenapa bukan huwa fa'ilnya sama seperti ini? Kalau ini kan huwa. Mana tadi? Nah, ini. Nasoro kan huwa. Tadi kita bilang huwa ya. Ja'a juga huwa. Tapi di sini kenapa bukan huwa fa'ilnya, Bapak Ibu? Karena sudah isim apa namanya? Mustatir, domir mustatir ya.
Karena Bakrun dia isim zohir. fiil. Karena Ada sesudah fiil. nasoro ada Ada. isim zohir Isim zahir. yang bisa menjadi fa'il. Ya. Nah, yang bisa menjadi fa'il. Fa'il. Jadi sekali lagi, kalau sesudah fi'il itu ada isim zohir yang pantas untuk jadi fa'il, berarti yang menjadi fa'ilnya adalah isim zohir itu. Ya, karena bakrun bisa jadi fa'il dari nasoro. Nah, jadi dalam kondisi ini yang jadi fa'ilnya adalah bakrun, Bakrun. bukan huwa yang tersembunyi itu. Nah, nasoro bakrun, misalnya Muhammadan. Muhammadan. Nah, berarti Bakar telah menolong Muhammad. Muhammad. Tapi kalau hanya seperti ini, nasoro Muhammadan. Oke. Maf'ul ya. Nasoro Rone tambah alif. Muhammadan. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Mana fa'il nasoro? Huwa Domir mustatir. mustatirnya itu. Kenapa domir mustatir bukan Muhammadan? Karena tidak nampak isim zohirnya. Karena tidak mungkin Muhammadan jadi fa'il nasoro. Kenapa tidak mungkin? Karena dia nasab. Dia bersosisi sebagai Karena maf'ul bih. Muhammadan nasab. Nasab Sementara fa'il itu kan harus rofa. Rafa. Nah, gitu. Itu makanya Muhammadan di sini fa'il nasoro itu kita sembunyikan. Nah, barulah ini berlaku. Nasoro fa'ilnya adalah huwa mustatir atau huwa yang tersembunyi. Tapi kalau sesudahnya ada isim zohir yang pantas untuk jadi fa'il, berarti yang jadi fa'ilnya adalah isim zohir itu. Gitu. Oh, jadi boleh itu Mak Ustaz ya, nasoro Muhammadan itu udah fi'il fa'il maf'ul udah ya. Sudah. Jadi fa'il nasoro huwa yang terkandung di dalamnya, Bu. Nah, gitu. Oke. Sekarang misalnya ada kalimat. Nah, apa bacaannya, Bapak Ibu? Nasoro Muhammadun. Muhammadin. Muhammadun atau Muhammadan? Muhammadun bakron. Nasoro Muhammadun bakron. Nah, oke. Siap-siap saya tanya, kenapa Muhammad? Bakron itu Karena berposisi sebagai fa'il. Nah, kalau di sini fa'il dari nasoro adalah Muhammadun. Kenapa bukan huwa yang tersembunyi? Karena isim zohirnya nampak. Terlihat. Karena sesudah fi'il ada isim zohir yang pantas untuk jadi fa'il. Nah, oke, nasoro Muhammadun bakron. Jadi Muhammad telah menolong Bakar. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi fa'il itu ada variasinya. Bisa berupa isim zohir, bisa berupa isim domir. Oh, gitu ya. Nah, itu yang kedua gimana, Ustaz? Sedikit-dikit. Mudah-mudahan paham, Bu ya. Alhamdulillah. Yang nasoro kedua, Ustaz. Gimana, Pak? Yang domir, yang ada huwa domir itu nasoro dengan domir huwa. Ya, kalau nasoro ini Di bawah, Ustaz, bawah. Yang ini. Yang Muhammadan. Iya. Nah, itu artinya apa ya, nasoro Muhammadan? Nah, berarti dia seorang laki-laki telah menolong Muhammad. Oh. Nah, gitu terjemahannya. Berarti fa'il nasoro huwa yang Muhammadnya tersembunyi di maf'ul bih dalamnya. berarti jadinya. Ya, Muhammadan jadi maf'ul bih. Oh iya. Nah, gitu. Tapi kalau nasoro bakrun Muhammadan, Bakar telah menolong Muhammad. Nah, fa'il nasoro adalah bakrun. Iya. Nah, gitu. Bedanya apa, Pak? Nasoro bakrun Muhammadan dengan nasoro Muhammadan. Bedanya apa? Kalau nasoro bakrun Muhammadan, fa'ilnya berupa isim bakrun. Ya, isim zohir. Ya. Tapi kalau nasoro Muhammadan, fa'il nasoro berupa isim domir.
Nah, jadi isim domir itu lawannya isim zohir. Nah, diingat-ingat Bapak Ibu. Saya tuliskan ya. Ada. Lumayan Pak Ustadz, lumayan udah mulai masuk dikit. Mulai masuk dikit, Mantap Bu, Bu ya? Suci. Ya. Ada isim Mantap. domir, ada isim zohir. Ya. Kalau isim domir kata ganti. Kata ganti. Jumlahnya ada berapa? 14. Ada 14 domir, ya. 14 domir. Nah, lawan domir apa? Zohir. Isim zohir. Apa itu isim zohir? Isim selain domir. Nah, itu namanya isim zohir. Nah, Zohir bisa nampak gitu, bisa nggak Pak Ustadz? gimana Bu? Kalau isim zohir artinya yang tampak gitu. Nah, gitu. isim zohir isim yang tampak, bukan domir. Nah, oke, saya tuliskan di sini. Kalau domir contohnya jitu ya. Nah, ini namanya domir ini. Tapi kalau isim zohir, ja'a bakrun. Nah, oke. Kalau tu domir, kalau bakrun isim zohir. Oke. Mulai kebuka Bapak Ibu? Kayaknya lumayan dikit. Nah, lumayan Bu ya. Mudah-mudahan jadi sebab futuh untuk yang lain ya. Amin. Saya juga Alhamdulillah. dulu, saya cerita sedikit, ketika kelas 1 Sanawiyah, itu kan kita diajari kitab namanya kitab Matan Ajrumiyah. Ya. Oh iya Ustaz, benar Kitab Ustaz. Matan Ajrumiyah itu kitab dasar dalam ilmu nahu. Nah, Matan Ajrumiyah itu ada 29 bab. Ya, ada 29 bab dan itu wajib dihafalkan. Dulu kita hafalkan itu satu kitab itu dari awal sampai akhir dan distorkan. Kayak kita hafalan Quran, distorkan ke guru. Nah, misalnya babul kalami, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya sampai akhir. Itu tanpa paham sama sekali Bapak Ibu. Kita setoran, artinya tahu tapi nggak paham. Nah, setahun seperti itu. Nah, hafal dari awal sampai akhir. Kalau baca cepat itu mungkin 15 menit selesai semua dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nah, nggak paham tapi rajin gitu. Jadi setiap guru nyuruh hafal ini, besok setoran. Yang karena kita patuh gitu ya, karena guru yang nyuruh, ya udah kita hafalin aja semuanya walaupun nggak paham. Nah, di kelas 2 kita mulai naik kitabnya. Jadi di kelas 2 itu untuk belajar fikih itu ada nama kitabnya Fathul Qarib. Ya, Fathul Qarib syarah dari Matan At-Taqrib. Itu dalam ilmu fikih. Nah, kebetulan guru kita namanya Ustadz Suhaimi, itu beliau membimbing ya, beliau bimbing membaca teks itu tanpa syakal, nggak ada harkatnya, dibimbing satu-satu. Fa'il kata beliau. Fa'il, kalau fa'il itu kalau tunggal itu kan dhammah. Nah, sehingga kita ingat, oh dulu kita pernah ngafal fa'il di kelas 1. Fa'il itu apa? Al-fa'il itu al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah setiap isim yang terletak sesudah fi'il. Oh gitu, berarti fa'il itu kalau dia tunggal berarti harkatnya dhammah. Nah gitu terus. Ketemu lagi dengan maf'ul bih kata beliau. Maf'ul bih itu kalau tunggal di kitab Ajrumiyah tadi, maf'ul bih itu kalau tunggal harkatnya fathah. Nah akhirnya karena terbiasa seperti itu, sebulan di kelas 2 Sanawiyah futuh semua. Ya, futuh dalam artian paham semua apa yang dihafal dulu. Itu hanya satu yang paham, akhirnya yang lain itu terbuka. Jadi bab-bab lain, bab fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar kana, dan banyak jenis nama-namanya,
itu terbuka semua, paham semua kita. Hanya gara-gara paham satu bab. Nah, seperti itu. Jadi kadang pemahaman satu itu bisa membuka untuk yang lain. Nah, jadi inti hikmah dari apa yang saya sampaikan, bisa jadi ketika belajar ini kita belum paham, tapi nanti ada satu saat ya Allah bantu, Allah buka pemahaman di satu bab ya, yang mana yang lainnya ikut paham. Ya, bagian-bagian lain yang tadinya kita belum paham, nah nanti tiba-tiba paham. Nah, itu insya Allah ada, Bu. Tapi syaratnya ya harus ini. Rajin. Harus istiqomah ya. Jadi ya kita terus belajar, lama-kelamaan pasti Allah bukakan. Insya Allah Allah bukakan. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Suci kan sudah coba juga kan? Nah, paham satu, nah mudah-mudahan nanti membuka pemahaman yang lain. Amin. Oh, baru satu. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Nanti nabung satu, mudah-mudahan nggak lupa. Ya, sebagai pembuka untuk yang lain ya, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan Pak Arya paham ya. Amin, amin. Nah, oke, silakan yang Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi malam ini konsultasi nih. Apa, Ustaz? Apa Ya. nama pelan tapi jadinya dikit-dikit kan ini. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan ya saya sengaja nggak Iya. ngejar target materi, Betul. karena tujuannya adalah paham gitu, Bu. Betul. Ya. Karena kalau kita sudah paham, nah nanti materi itu gampang. Kalau sudah paham bisa cepat gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Hah? Oke. Iya. Ada? Nah, tadi kan ada marro ya. Marortu. Ya, ada marortu. Oke, kalau marortu. Nah, marortu ini kan gabungan fiil dengan fa'il. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ubah sama seperti nasoro. Kira-kira jadi apa dia? Di sini apa nih? Nasoro. Marro. Marro. Ya, Marro. Oke, terus marro artinya apa marro? Telah dia satu laki-laki telah melihat Telah apa ya? Bertemu ya? Oh ya, telah Orang bertemu. telah bertemu. Oke, terus marro. Pakai alif. Marro. Oke, arti marro pakai alif. Dia dua laki-laki telah bertemu. Nah, oke, terus di sini Marru. Ya, pakai Marru. wow. Mereka laki-laki telah bertemu. Nah, mereka laki-laki telah bertemu. Oke, sekarang dia seorang perempuan telah bertemu. Marrot. Dia satu perempuan telah bertemu. Kemudian dia dua orang perempuan telah bertemu. Marrota. Dia dua perempuan telah bertemu. Marrota, dia dua perempuan telah bertemu. Oke, mereka perempuan telah bertemu. Marorna. Naknya pendek. Ya. Naknya pendek. Bawaan lagu, Ustaz. Mereka perempuan telah. Nah, kita preteli dulu ya. Terus Marorta artinya kamu laki-laki telah. Satu laki-laki telah bertemu. Oke, terus Marortuma. Kamu dua laki-laki telah bertemu. Oke, marortuma. Oke, terus di sini marortum. Apa arti marortum? Kalian laki-laki telah bertemu. Oke, di sini marorti. Apa arti marorti? Kamu satu perempuan telah bertemu. Oke, bukan seorang perempuan. Marortuma, kamu dua perempuan telah bertemu. Nah,
marartuma, kamu dua perempuan telah bertemu. Kalian perempuan telah bertemu. Marartunna. Marartunna. Ya, marartunna. Oke, saya telah Kalian bertemu. perempuan bertemu. Marartu. Marartu. Nah, inilah yang kita sering Marartu. contohkan. Marartu. Oh Ya. iya, marartu. Mana contohnya? Di atas tadi. Oh iya di bawah. Nah, ini nih. Marartu. Saya telah bertemu. Bi Hamidin. Dengan Hamid. Berarti marartu, saya telah bertemu. Ya. Oke, kalau kami telah bertemu. Marorna. Nah, marorna, nanya panjang. Panjang. Nah, gitu. Ya, marorna. Jadi marra, marru, marrat, marrota, marorna. marorta, marortuma, marortum, marorti, marortuma, marortunna, marortu, marorna. Nah, gitu. Ini kan tasrifan ya, Ustaz ya? Iya, tasrif fi'il madhi, Bu. Nah, jadi tasrif fi'il madhi itu sebenarnya adalah fi'il yang bersambung dengan domir. Itu namanya tasrif dalam ilmu shorof. Ya, marra, marru, marrat, marrota, marorna. Sampai akhir. Marortum. Oke, terus ada lagi contoh ro'aitu. Berarti fi'il madhinya apa? Ro'aitu. Ro'a. Nah, berarti ro'a ya. Ro'a. Apa arti ro'a? Telah melihat. Dia satu laki-laki telah melihat. Kemudian ro'a. Ro'aya. Oh, ro'aya. Ya, ro'aya. Apa arti ro'aya? Dia dua laki-laki telah melihat. Nah, kemudian ro'au. Nah, ro'au. Arti ro'au. Mereka laki-laki telah melihat. Mereka laki-laki telah melihat. Oke, terus ro'at. Dia satu perempuan telah melihat. Dia satu perempuan telah melihat. Ro'ata. Dia dua perempuan telah melihat. Ro'ata. Oke, terus mereka perempuan telah melihat. Ro'aina. Oh. Ro'aina. Mereka perempuan telah melihat. Telah melihat. Kalau di sini ro'aita. Nah, ro'aita. Kemudian kamu satu perempuan telah melihat. Kamu seorang laki-laki, Bu. Ya, ta. Iya, mama. Terus ro'aituma, kamu dua laki-laki telah melihat. Oke, terus di bawahnya Ro'aitum. Kalian laki-laki telah melihat. Oke, terus ro'aiti. Kamu satu perempuan telah melihat. Oke, terus ro'aituma. Kamu dua perempuan telah melihat. Oke, terus kalian perempuan telah melihat. Kalian perempuan telah melihat. Nah, kalian perempuan telah melihat. Oke, saya telah melihat. Ro'aitu. Nah, ini contoh yang kita gunakan. Ro'aitu. Tu-nya saya. Ro'anya melihat. Kami telah melihat. Makna kalian itu menunjuk pada berapa? Kalau kalian lebih dari dua, Bu. Asalkan lebih dari dua itu kalian. Nah, kalau dua itu musanna. Ya, kalau satu mufrad. Nah, gitu. Berarti ro'aina, kami telah melihat. Nah, gitu. Nah, ini susunannya fi'il fa'il semua, Bapak Ibu ya. Fi'il fa'il, tapi fa'ilnya berbentuk domir. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Mudah-mudahan futuh, Masya Allah. Bagaimana Pak Arya? Bisa dipahami? Ya, besok saya nonton YouTube-nya, Ustaz. Oh ya, diulang lagi Pak. Ya, silakan. Harus diulang. Iya, harus diulang-ulang ini karena kalau sekali biasanya lupa.
Nah, penyakit kalau belajar kaidah ini kalau cuma sekali, nah besoknya lupa insya Allah. Saya berkali-kali aja masih lupa terus, nah. Padahal udah yang keberapa ini saya ingat ya Ustadz ya? Baru udah pertama, Bu. Kali ketiga ini saya udah. Udah Iya. tahun ketiga masih. Tetap semangat, Bu. Ya, kita dulu 7 tahun, Bu, belajarnya, Bu. Bukan bebel kayaknya, Pak. Enggak, Bu, tetap faktor semangat, usia, Bu. Faktor usia. Iyalah, aja, Mbak, Bu, ya. harus semangat. Iya. Lama-lama insya Allah futuh semua, Bu. Ya, insya Allah Ustaz, yakin. Insya Allah. Husnudzon sama Allah. Oke. Nah, jadi malam ini kita jatuhnya ini ya, konsultasi ini. Curhat. Tapi mudah-mudahan walaupun kita membahas contoh, nah itu lebih mudah-mudahan lebih memahamkan ya, mudah-mudahan. Ketimbang saya tambah tapi nggak paham takutnya. Semakin berputar-putar, Ustaz. Oke, masih ada Bapak Ibu? Sudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, besok kita mungkin nggak review, besok kita langsung nambah. Ya, besok nambah mungkin agak banyak ya. Nah, jadi Bapak Ibu persiapkan diri. Jadi materinya langsung kita tambah karena malam ini sudah full review ya. Oke. Mudah-mudahan besok kita sehat semua dan bisa mengikuti. Ya Allah. Dan yang paling penting sekali lagi kalau ada yang kurang paham mohon ditanyakan Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin malam ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran kasih Ustaz. Sama Bapak Ibu. Ya. Sehat selalu Ustaz ya. Amin amin. Bu. Sama-sama Bu. Oke, mohon izin saya pamit duluan. Iya Ustaz. Nah, Ustaz. Ya Ustaz, silakan.